Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Aminah Jumiah dari Prodi KPI Fakultas Dakwah. Selamat menyaksikan. Sebelum itu kalian like, komen, dan subscribe dulu ya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati para ketua RT, para ketua RW, para sesepuh, kampung Joni, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kalau juga yang saya hormati ibu sekalian yang masih awal, yang para ketuanya mendengarkan kesempatan dari kami. Semoga ibu semua dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Yang pertama adalah kita panjangkan umur serta bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan yang Maha Ghafur yang Maha Luhur yang derajatnya tak akan jatuh tersungkur walaupun dunia yang ada pada semoga selalu bergerak kepada baginda Allah, baginda mulia yang pasti terpercaya, manusia mulia yang selalu setia, putra dari Syed Abdullah dan Syed Aminah. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas ibu sekalian, pasti kita tahu ya rezeki itu apa ya. Tapi sebenarnya rezeki itu bukan yang urusan kita. Rezeki itu bukan ranahnya kita, tapi ranahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kita rezeki. Allah yang berkehendak, Allah yang jadi rezeki kita semuanya sudah diatur di dalam lauh mahfuz. Jadi kita nggak usah khawatir besok mau makan apa. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk meliput rezeki tersebut. Dan cara kita bekerja, ibadah, jangan lupa dibarengi dengan berdoa. Jangan lupa juga kita harus untuk hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang Maha tahu apa yang baik untuk kita, apa yang buruk untuk kita, apa yang kita sedang membutuhkan, apa yang pantas bagi kita untuk kita dapatkan. Semuanya Allah itu. Kenapa seperti itu? Karena Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Allah itu majikan kita. Kita itu cuma hamba, kita itu budak. Di mana karyawan, di mana budak itu pasti nafkahnya sudah diatur oleh bosnya. Nah, seperti itu juga kita sudah diatur, dan itu sudah diatur di sini oleh Allah. Dan Allah yang selalu yang mengaturkan kita harus sholat lima waktu, kita harus berpuasa di bulan Ramadan, kita harus menutup aurat, itu semua Allah yang atur. Lalu kita juga harus taat atas perintah Allah. Kenapa? Karena seperti halnya kalau kita kita semua saudara kita, teman kita, tetangga kita pasti nurut sama perintah majikan kita, menurut sama perintah
butuh ada yang cuci piring, kita bantuin cuci piring di rumah orang yang kita sama seperti itu. Iya ibu. Silakan makan aja. Makan lagi. Kita ini di dunia seperti numpang ya gitu. Kita numpang di buminya Allah, kita numpang di tempatnya Allah. Allah yang punya semua ini, Allah yang punya kita, Allah yang punya semua yang kita tidak punya. Jadi kita harus ingat bahwa diri kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Di dalam rezeki kita juga kita ada milik orang lain. Mungkin Allah titipkan kepada kita untuk sampaikan kepada Allah dengan cara bersedekah. Saya ada tentang bersedekah. Jadi ada nenek-nenek, sahabat nenek. Beliau itu sudah bersedekah dari lahir, tapi beliau masya Allah sedekah luar biasa. Beliau ini seorang nenek penjual tempe di pasar. Beliau ini setiap pagi berangkat ke pasar untuk menjual tempe bersama ibunya, bersama ibunya. Jadi setiap menurut informasi dari ibunya ini, beliau setiap selesai dari penjualan selalu memerintahkan ibunya itu untuk menghitung hasil jualannya. Kalau ibunya itu menyebutkan angka yang lebih dari 50.000, beliau akan memerintahkan ibunya untuk mampir dulu masjid untuk memasukkan uang sisanya ke dalam kotak masjid. Kenapa? Kata beliau, untuk modal membuat tempe hanya 20.000 dan selalu begitu karena hanya 20.000 dan paling banyak akan hanya akan pakai darah miliknya Allah akan dikasih jadi beliau memerintahkan itu Selain juga ya, iya selain itu juga nenek ini dia rumahnya sebagai anak baik, anak juga, tapi yang masya Allah dari beliau gak pernah menerima sebesar uang dari si yang datang kepada beliau untuk meminta anaknya. Kalau misalkan dikasih dia akan memasukkan 100% pendapatannya dari ide itu ke dalam kotak masjid karena menurut beliau kata beliau seperti itu. Kalau ini saja yang bakal kita mikir network berwarna untuk dipikir kalian rumah itu sangat ingat kalau berwarna itu bersama itu ada juga kayaknya bersama itu tapi maksudnya dia sebenarnya harus berpikir, tapi kalau misalkan ada yang datang ke beliau dan kemudian kita sebut atas wasilah yang kita berikan itu adalah dari Allah. Allah yang memberikan kesembuhan kita. Jadi kalau lihat ayatnya ke Allah, jadi dia kembalikan lagi jadi kita harus selalu ingat ya bahwa rezeki kita ini nggak harusnya milik kita. Akhir kata dari saya, karena rezeki sudah ada yang ngatur, terus kita yang berusaha tawakal dan bersyukur. Selalu taat kepada firman Allah yang berdoa. Jangan sampai maksiat apalagi kubur. Kalau mau surga makan anggur, maka dulu kita kubur. Kalau mau hidup makmur, maka perbanyaklah kita bersyukur. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktu yang telah Ibu sempatkan untuk kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kalau ada kesalahan kata itu makanya datangnya dari saya. Kalau ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super shy, but wait a minute while I make your mind, 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make your mind, 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy.
kasih telah menonton video ini.